Sini merapat, kita akan jelasin soal fenomena ini. Selama 7 tahun berturut-turut, tingkat kelahiran di Jepang terus menurun. Kalau kita lihat datanya nih, dari tahun 2013 sampai 2022, populasi di Jepang menyusut. Menurut laporannya Associated Press, angka ini diprediksi bakal terus berkurang sampai di tahun 2060 nanti. Dari yang sekarang di angka hampir 125 juta, berkurang selama 15 tahun jadi 86,7 juta penduduk. The other side, jumlah kelahiran dan kematian di Jepang juga jadi sorotan nih. Bayangin aja, dari tahun 1980, jumlah kelahiran di Jepang mulai berkurang. Saat itu ada sebanyak 1.500.000-an kelahiran, tapi turun drastis sampai ke angka 800 ribuan di tahun 2021. Udah miris lihat angka kelahiran yang turun melulu, angka kematian justru naik secara kontinu. Tahun 2021, jumlah kematian meningkat jadi 1.400.000-an. Angka itu jadi yang tertinggi sejak Perang Dunia II berakhir. Pandemi COVID-19 juga jadi salah satu faktor penurunan populasi di Jepang nih. Selama pandemi, angka pernikahan di Jepang turun drastis. Saat itu banyak yang ragu buat nikah karena mikir masa depan yang nggak pasti. Tapi di luar itu, banyak alasan lain yang bikin anak muda di Jepang urung buat nikah. Mulai dari nggak minat karena prospek kerja yang buruk, budaya di tempat kerja yang nggak cocok dengan peran sebagai orang tua, toleransi publik yang rendah ke anak-anak, sampai alasan biaya hidup di Jepang yang kian meroket. Survei dari organisasi filantropi di tahun 2023, cuma 16,5% remaja usia 17-19 tahun di Jepang yang berencana nikah di masa depan. Padahal, kalau penduduk usia produktif terus menurun, otomatis negara jadi punya biaya dan beban yang lebih tinggi buat ngurus orang-orang yang udah nggak lagi produktif kan? Ngelihat negara yang lagi nggak baik-baik aja, of course, pemerintah Jepang cari cara buat nyelesain ini. Kementerian Kebijakan Anak, Masanobu Ogura berencana ngajuin peningkatan pendampingan finansial, termasuk dari subsidi pemerintah buat biaya ngasuh anak, pinjaman biaya pendidikan tinggi yang lebih banyak, serta akses yang lebih luas ke layanan pengasuhan anak. Gak kaleng-kaleng, pemerintah Jepang kucurkan dana senilai 25 miliar US dollar atau setara dengan 372,7 triliun buat nyelesain masalah resesi seks ini. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, sebut dana ini akan dikucurkan ke masyarakat dalam bentuk subsidi langsung. Terdiri dari bantuan keuangan buat pendidikan dan perawatan prenatal, sampai ke promosi kerja yang fleksibel serta cuti kelahiran untuk ayah. Gak cuma sampai di situ, Kishida juga akan ningkatin pendapatan kaum muda dan generasi yang mengasuh anak. Walaupun kebijakan ini udah ditata sedemikian rupa, tapi ternyata nggak semua setuju loh sama hal ini. Dari 10.000 wanita dengan usia 18 sampai 69 tahun, 15,2% bilang itu nggak masuk akal karena situasi finansial yang buruk. Terus 36,3% ngerasa langkah konkret lain lebih penting ketimbang biaya yang dikeluarkan. Menurutmu gimana guys sama fenomena ini?